Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk langsung membacakan ya Sang Prabu ya. Iya silakan. Iya. Kita lanjut ke catatan berikutnya ya Sang Prabu ya. Iya. 30 November 2006 Kamis Legi malam Jumat Pahing pukul 23.55 malam. Ini kedatangan guru gaib lagi Sang Prabu. Monggo Sang Prabu kalau memang ini berkenan dijelaskan, Sang Prabu bisa menjelaskan, tapi kalau memang di sini masih dirahasiakan, kita lanjut ke catatan berikutnya Sang Prabu. Saya bacain ya. Iya. Jadi kedatangan guru, terus beliau bilang, Angger anak Prabu yang datang ke tempatmu, yang sabar yang ger dalam menjalankan lelaku. Semua itu ada tahap-tahapannya. Kalau tahap-tahap itu tahap demi tahap. Terus beliau bilang begini, buka tanganmu yang kanan, ini yang beri. Nah, bacalah istighfar 3 kali. Nah, setelah membaca, terus terimalah, lalu genggam, digenggam. Maksudnya biar tidak lepas gitu loh. Nah, artinya siapa saja yang kepegang Angger tidak akan meleset gitu. Nah, terus saya bilang, ya terima kasih ya. Nah, terus kalau ini tidak usah dibaca. Jadi di sini ada sebagian yang memang beliau sampaikan, tapi ada sebagian lagi yang masih dirahasiakan karena memang kalau secara penerimaan dari beliau, tuntunan dari beliau itu mendetil. Ada yang memang perlu disampaikan, ada yang belum masanya belum disampaikan gitu ya Sang Prabu ya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Selasa Legi malam Rabu Pahing 31 November 2006 pukul 23.15 itu beliau kedatangan tamu gaib. Untuk pertama kalinya juga datang itu Bunda Maria. Di sini juga ada dialog dengan beliau, tapi kita kembalikan ke beliau kalau memang ini masih dirahasiakan. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Silakan dengan pertimbangan Sang Prabu. Kalau ini pertimbangan saya tidak, saat ini belum dijelaskan karena beliau kan sebetulnya menjelaskan tentang istilahnya unak-unaknya gitu loh. Jadi kegundahan beliau, tapi ini tidak usah perlu disampaikan dulu kan. Jadi belum saatnya gitu. Terima kasih Sang Prabu atas kebijakannya. Memang kita di sini untuk dialog-dialog Sang Prabu itu lebih berhati-hati dan Sang Prabu itu lebih bijak untuk menyampaikan, jangan sampai nanti menimbulkan kegaduhan penafsiran, banyak penafsiran karena ketidaktahuan dari perjalanan beliau. Nah ini kan gini, sebetulnya apa yang disampaikan, tapi kan Bunda Maria mungkin tahu. Tapi nama lengkapnya itu terlahir dari bahasa sana, bahasa Aramai. Itu nama lengkap Yesiti Maryam. Itu nama beliau aslinya ya. Tapi karena disebut hanya itu aja. Pastinya Sang Prabu itu kan segala sesuatu yang beliau sampaikan itu karena memang mendapatkan data dari sumbernya secara ruhani. Jadi apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari sumbernya langsung kan begitu ya. Terima kasih Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. 12 Desember 2006 Selasa Pon pukul 03.05 pagi. Ini menjelang pagi nih ya Sang Prabu ya. Jadi begitu beratnya sebenarnya perjalanan rohani Sang Prabu ini karena memang beliau itu dihadapkan pada banyak tamu-tamu yang datang dan otomatis beliau itu melayani tamu-tamu yang datang dan mencatat segala sesuatu yang beliau dapatkan tentang dialog-dialog dengan tamu-tamu gaib. Ini kedatangan Sunan Ampel ya Sang Prabu ya. Mungkin di sini bisa dijelaskan Sang Prabu
Ini sepertinya kalau Sunan Ampel di masa-masa ini masih sekitar lumpur Iya. panas ya, Sang Prabu sebenarnya ya. Iya. Dengan keprihatinan beliau gitu. Ya, ini kan beliau kan memperhatikan. Jadi memang kalau orang yang masa hidupnya mencari kemuliaan, mendekatkan dirinya kepada Allah, ketika saatnya berpindah pulang, Allah memberikan kebebasan, hidupnya seperti burung, jadi bebas mau kemana. Nah, ini beliau lebih sayang kepada turunannya. Jadi sebetulnya ya makanya bagi yang merasa keturunannya, dekatkanlah rasa cinta kasih, ya. Di samping juga mendoakan, karena beliau itu sudah jelas dia mengingatkan kepada cucu-cucunya, juga kepada orang lain yang memang masa sekarang gitu. Jadi kasihnya, cinta kasih itu sayang terhadap warga yang di Surabaya ini. Jadi beliau menyampaikan begini, Sinuwun, saya datang sebenarnya sudah beberapa hari saya ingin datang. Saya melihat Anda itu lagi sibuk. Saya tidak berani mengganggu. Saya datang ingin memberi kabar. 3 hari lagi Surabaya akan ada hujan besar, deras sekali gitu loh. Surabaya bakal lambah-lambah lumpur. Jadi maksudnya mungkin air dari kan Surabaya termasuk wilayah Sidoarjo kan, perbatasan antara Sidoarjo itu akan lambah-lambah lumpur. Jadi saya melihat anak turun saya kesian gitu loh. Terus saya bilang begini, Kanjeng Sunan, saya tidak bisa apa-apa. Masalah lumpur, masalah lumpur sudah dikehendaki Tuhan yang Maha Besar. Jawab saya kan begitu. Saya yang masih hidup di alam dunia dan Kanjeng Sunan di alam ruh, alam arwah. Maksudnya alam arwah itu sudah meninggalkan alam dunia, kan berarti alam kubur ya. Tapi sebetulnya alam kubur itu tingkatannya beda. Makomnya yang beda, letaknya beda. Tidak bisa apa-apa. Gitu. Beliau menjawab lagi, saya minta Sinuwun memberitahu keadaan seperti itu. Gitu. Saya kasihan kepada anak cucu saya yang ada di sana. Nah, terus saya jawab, insya Allah kalau saya bisa, Kanjeng Sunan. Lalu setelah itu beliau sampai di sini dulu, saya datang, terus mohon pamit, gitu. Terus wassalam, terus saya baca waalaikumsalam. Terima kasih Sang Prabu. Di sini sebenarnya kita banyak nasihat yang memang kita harus tahu diri, mawas diri. Terkadang kita masih di dunia itu ada kesombongan kita ya Sang Prabu, padahal beliau yang sudah diberi anugerah, diberi kemuliaan oleh Allah itu masih merasa prihatin, masih istilahnya mendoakan, memikirkan kita yang masih di alam dunia ini ya Sang Prabu. Terkadang kita yang di alam dunia ini, karena kita belum pernah mengalami mati, yang terkadang itu tanpa kesadaran seenaknya aja gitu, menuruti hawa nafsunya saja gitu di kehidupan dunia ini gitu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Kita masuk ke catatan berikutnya. Senin Legi malam Selasa Pahing 25 Desember 2006. Ini udah kita mulai masuk ke akhir tahun nih, di 2006 ya Sang Prabu ya. Ini ada kejadian yang dialami oleh Sang Prabu. Kebetulan beliau pas berada di luar kota. Mungkin bisa diceritakan di sini untuk kejadian ini Sang Prabu. Ini maksudnya kan memang kejadian yang dialami secara ruhani ya. Dijelaskan sedikit untuk pembersihan hati, kolbu gitu ya. Mau dijelaskan Sang Prabu? Ya sebetulnya kan tidak pernah terpikir ketika saya tidur itu
saya bermimpi bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal, gitu. Tapi dia pasti berpakaiannya putih. Dia bilang mengambil segumpal daging yang ada di dalam tubuh saya, tolong dirogoh, dirogoh sampai merogoh jantung begitu. Nah, begitu dirogoh, diambil, terus ditunjukkan kepada ini loh, dengan pada saya berbentuk bulat merah. Menurut orang tersebut, hati saya yang lama telah rusak, maka diganti dengan hati yang baru. Saya sendiri tidak merasakan sakit ketika dada saya dibuka dan diambil hati tersebut. Sedang hati yang rusak dibawa dan ditunjukkan kepada saya sebesar bola pingpong, berwarna merah berbulu seperti kulit rambutan. Jadi rambutnya yang merah itu loh. Malah justru ketika selesai, nah, terus saya malah keinginan kalau itu dibersihin, buat mata saya dibersihin, itu udah kadung pergi. Nah, kejadian itu ketika saya tidur di dalam salah satu kota di wilayah Jawa Barat. Terima kasih Sang Prabu. Jadi untuk di kejadian di perjalanan rohani ini benar-benar Sang Prabu ini bermimpi ya, bermimpi karena kan di perjalanan rohani Sang Prabu itu banyak secara sadar Sang Prabu ya. Cuma yang melakukan dialog itu rohaninya Sang Prabu. Kalau di sini kan memang dalam keadaan tertidur Sang Prabu datang seseorang dari salah satu golongan malaikat yang begitu ya Sang Prabu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya yang begitu padat dan singkat tapi memberi arti yang sangat mendalam. Kita lanjut ke catatan berikutnya, 5 Januari 2007. Jumat Pahing malam, Sabtu Pon, pukul 00.15 pagi. Jadi ini kita udah masuk di perjalanan Sang Prabu ke awal 2007 ya. Sang Prabu yang mulai dicatat itu dari 2002, tapi sebelum 2002 itu beliau sudah mengalami perjalanan ruhani yang panjang gitu. Jadi memang batin beliau itu merasa istilahnya ada dorongan batin dan ada perintah untuk dicatat itu memang semenjak di 2002. Di sini kedatangan Sunan Ampel kembali di awal tahun 2007. Mungkin di sini Sang Prabu bisa menjelaskan karena memang untuk di 2006 sama 2007 ini kedatangan Sunan Ampel, Sunan Bonang itu juga sering karena keprihatinan beliau terhadap kejadian yang ada di Jawa Timur, kan begitu ya Sang Prabu ya? Termasuk awal tahun ya. Iya. Jadi kedatangan Sunan Ampel seperti biasa mengucapkan salam, terus saya jawab Waalaikumsalam, terus beliau begini, Sinun Prabu, saya Sunan Ampel datang gitu. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2007. Semoga Sinuwun mendapatkan anugerah dari Tuhan yang Maha Besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya heran kepada orang-orang yang mengelola lumpur. Dia tidak cepat-cepat mengatasi masalah itu, ajab yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta alam semesta ini. Nah, terus yang bicara itu, terus beliau pamitan, sampai di sini dulu saya datang, dan perkataan saya Sinuwun, dari ucapan saya maksudnya wassalam, ya waalaikumsalam. Kalau kita melihat dari dialog-dialog ini, memang rasa prihatin yang sangat dari beliau-beliau ini ya, Sang Prabu. Terkadang rasa keprihatinan itu, mohon maaf juga anak cucu, putu beliau juga mungkin karena tidak bisa berdialog dan masih mengedepankan olah pikir atau nafsu, jadi tidak paham terkadang apa yang udah dinasihatin, apa yang udah
diberi peringatan ke dalam batin rohani gitu ya, Sang Prabu ya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya, Sang Prabu. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.